Halo anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba yuk cek kolom deskripsi di bawah video ini. Semua yang akan saya terangkan hari ini sudah tercatat lengkap di sana, jadi kalian bisa menyimak sambil baca ya. Siap? Yuk kita mulai. Dampak dan pengelolaan limbah anorganik. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hal yang sangat penting dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu limbah anorganik. Kalian pasti sering melihat sampah berserakan di jalan, di selokan, atau bahkan di halaman rumah sendiri kan? Nah, tidak semua sampah itu bisa terurai dengan cepat, apalagi kalau itu sampah anorganik seperti plastik atau kaleng. Sekarang kita akan belajar apa dampaknya bagi lingkungan, dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik. A. Dampak limbah anorganik bagi lingkungan. Coba kalian bayangkan, kalau kita buang plastik sembarangan ke tanah, apakah dia akan cepat hancur? Tidak. Plastik itu bisa bertahan ratusan tahun di dalam tanah. Akibatnya, tanah menjadi tercemar. Kesuburan tanah menurun, tanaman jadi sulit tumbuh, dan akhirnya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu, bagaimana dengan air? Kalau limbah anorganik masuk ke sungai atau laut, bisa mencemari air dan membahayakan kehidupan makhluk air. Ikan bisa mati, tumbuhan air layu, bahkan kita sebagai manusia, juga bisa terkena dampaknya saat mengonsumsi ikan yang sudah tercemar bahan kimia berbahaya. Nah, yang lebih memprihatinkan lagi, banyak hewan yang memakan limbah ini. Misalnya burung atau ikan yang tidak sengaja menelan plastik, bisa tersedak atau keracunan karena di dalam plastik dan logam terdapat zat kimia beracun seperti logam berat. Jadi, limbah anorganik ini benar-benar berbahaya jika tidak kita kelola dengan baik. B. Mengapa limbah anorganik sulit terurai? Limbah anorganik tidak bisa terurai oleh mikroorganisme seperti sisa makanan atau daun-daunan. Kenapa begitu? Karena limbah ini tidak mengandung zat organik yang bisa dijadikan makanan oleh mikroba. Contohnya plastik dan logam, mereka punya struktur kimia yang sangat kuat. Jadi walaupun dibiarkan lama di alam, mereka tidak akan mudah hancur. Untuk bisa menguraikannya, perlu proses khusus, bahkan seringkali harus dilelehkan atau dihancurkan terlebih dahulu di pabrik daur ulang. C. Cara mengelola limbah anorganik dengan bijak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, bagaimana cara kita mengelola limbah anorganik agar tidak mencemari lingkungan? Kita bisa menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. 1. Reduce mengurangi. Artinya, kita mengurangi produksi sampah sejak awal. Misalnya, bawa kantong belanja sendiri saat ke pasar, gunakan botol minum yang bisa diisi ulang, hindari membeli produk sekali pakai. 2. Reuse menggunakan kembali. Barang-barang yang masih bisa dipakai jangan langsung dibuang. Contohnya, botol bekas bisa digunakan sebagai pot bunga, kardus bekas bisa jadi tempat penyimpanan. Baju bekas bisa dimodifikasi jadi tas atau taplak meja. 3. Recycle, daur ulang. Ini adalah cara mengolah sampah menjadi produk baru. Misalnya, kaleng bekas dilelehkan menjadi bahan logam baru, kertas bekas dijadikan kertas daur ulang, plastik dicaca dan dilebur untuk dijadikan ember atau kursi plastik. Selain 3R, sekarang ada juga konsep lanjutan yaitu 5R. Reduce, reuse, recycle, recovery, dan disposal. Recovery. Sampah yang tidak bisa didaur ulang bisa diubah menjadi energi, misalnya dibakar di pembangkit listrik tenaga sampah. Disposal. Ini adalah proses pembuangan akhir untuk sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi, biasanya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) secara aman. Latihan bagi tugas siswa. Nah, agar kalian semakin paham, Ibu mau kasih tugas yang bisa kalian kerjakan sendiri di rumah, ya? Tugas. 1. Sebutkan 10 contoh sampah anorganik di sekitar kalian. 2. Temukan dan tuliskan bagaimana cara mengolah sampah tersebut agar menjadi produk yang bermanfaat. Contoh jawaban yang bisa kalian tiru. Jenis sampah anorganik, cara mengolah menjadi produk baru. Botol plastik, dibuat pot bunga atau tempat pensil, kaleng minuman, dijadikan tempat lilin atau lampu hias, sedotan plastik, dibuat tirai hias atau keranjang kecil, kaca pecah, digunakan sebagai mozaik hiasan dinding, kantong kresek, dibuat menjadi tas atau tempat alat tulis, bungkus makanan ringan, dibuat menjadi dompet kecil atau tas anyaman, CD-DVD bekas, dijadikan dekorasi dinding atau cermin hias, kabel listrik bekas, dirangkai jadi gantungan kunci atau hiasan meja, baterai bekas, disimpan di tempat khusus, dan dikumpulkan untuk didaur ulang secara resmi. Mainan plastik rusak, dicairkan dan dicetak menjadi benda baru seperti gantungan. Jadi anak-anak, mulai hari ini, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan.
Ayo terapkan prinsip 3R atau 5R dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian bisa mengelola limbah dengan baik, bukan hanya lingkungan jadi bersih, tapi kalian juga bisa berkreasi dan menghasilkan produk baru yang berguna, dan bahkan bisa dijual. Selamat belajar dan selamat berkarya.